Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukan tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah giliran Gemini untuk mendapatkan bacaan tarotnya yang merupakan pesan di bulan Agustus. Saya tahu ini sudah bulan Agustus, tapi kan belum telat ya. Masih di tanggal hari kedua ya, hari kedua bulan Agustus. Oke, never mind. So saya akan pakai ini. Ini adalah Very Tarot Deck dan saya akan shuffling 3 kali. Yang pertama kali itu untuk karir, keuangan, dan bisnis. Yang kedua adalah untuk overall kehidupan. Dan yang ketiga adalah untuk percintaan. Oke, baik. Ya, sudah ada 2 yang flip. Dan ini untuk karir, keuangan, dan bisnis ya. Oke, kita buka lagi yang kedua. Ada 3 dan ini untuk overall kehidupan kalian ya. Dan yang terakhir tentang percintaan. Cuma 1 yang tentang percintaan. Nggak apa-apa lah ya. Oke, untuk karir, keuangan, dan bisnisnya si Gemini ada Ten of Autumn, dan Autumn ini tentang Pentacles ya, beneran tentang keuangan. Dan Nine of Summers atau 9 Cups ini biasanya tentang cinta, tapi kan tentang karir, keuangan, dan bisnis juga bisa lah ya, karena kan ya kita harus mencintai pekerjaan kita, bukan? Oke, baiklah, untuk Gemini bacain dulu ya. Ten of Autumn, ini lucu juga nih, 10 sama 9, so 10 sama 9. Yang paling tinggi justru 9 sih. Walaupun setelah 9 ada 10 tentu saja, tapi ya 10 kan 1 sama 0. Jadi tetap aja 9 adalah angka tertinggi gitu. Oke, sebentar. Take step to ensure the financial security of your children or other loved one. Make wise investment or planning for retirement. Honoring family tradition. Oke. Untuk kalian para Gemini, ini bicara tentang bagaimana kalian mengelola keuangan kalian, finansial kalian. So, di bulan Agustus diharapkan kalian cukup wise, cukup bijaksana mengelola keuangannya. Kenapa demikian? Tentu saja karena ada beberapa hal yang akan terjadi di keuangan karir dan bisnisnya si Gemini. Apa itu? Yang jelas itu berhubungan dengan keluarga kalian. Maksudnya gini, kalaupun kalian mendapatkan sesuatu yang besar, ya, mohon dipikirkan untuk family dulu, gitu. Juga mungkin ada sedikit, bukan masalah ya, saya nggak bilang tentang masalah, tapi tentang sesuatu hal yang terjadi di keluarga kalian dan kalian diharapkan menyelesaikan itu. Jadi keuangan keluarga itu yang harus kalian selesaikan di bulan Agustus. Mungkin di bulan Juli ada sedikit permasalahan di situ. Juli ya, saya nggak bilang di Agustus. Nah, di Agustus kalian bisa menyelesaikannya. Apakah bisa menyelesaikannya? Selama kalian mengedepankan kekeluargaan ya. Ini kan di sini honoring family tradition. Selama kalian mengedepankan kekeluargaan, saling bantu di keluarga. Nah, itu yang di zaman sekarang agak susah ya. Untuk keluarga kadang-kadang sendiri-sendiri ya, antara kakak adik mungkin gitu ya, atau orang tua dengan anak, itu udah nggak ada lagi kayak bantu-membantu atau kayak gimana, karena mereka masing-masing merasa benar sendiri, kadang-kadang kayak gitu ya. Jadi ya menyelamatkan diri sendiri juga ya kan. Cuma ini pesan buat Gemini, siapa tahu bisa diambil oleh Gemini. Nggak usah berpikir macam-macam, yang penting pada saat keluarga ada sedikit permasalahan begitu, Gemini mohon membantu saja gitu ya. Dan apakah nanti di bulan Juni lagi, sorry, itu mah bulannya Gemini ya. Di bulan Agustus ada sesuatu hal yang besar? Iya, ada sesuatu hal yang besar. Tapi ini hubungannya dengan keluarga gitu. Bagaimana dengan pekerjaannya si Gemini dengan adanya Ten of Autumn ini?
Sebenarnya sekitarnya Gemini itu yang ada sedikit apa ya bilangnya ya. Oke, kalau kalian bekerja di sebuah perusahaan ataupun kalian berbisnis, tidak mungkin kalian tidak berhubungan dengan orang lain ya. Nah, orang-orang sekitar itu loh yang perlu diperhatikan di bulan Agustus gitu. Karena ada semacam eh kenapa sih saya dibilangnya suruh gini, bisik-bisik tetangga. Apa sih bisik-bisik tetangga? Enggak gitu. Jadi gini, kalau kalian berinteraksi dengan orang lain di sekitar kalian yang berhubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis ya, my dear Gemini, terkadang ada sedikit mungkin clash, ada sedikit mungkin apa ya, ketidaksesuaian, ada omongan-omongan. Nah, seperti itu yang perlu diperhatikan di bulan Agustus. Oke, please jangan menulis di bawah kok nakut-nakutin. Kalau nggak salah pernah saya bikin readingan untuk Gemini, and ada yang komen seperti itu. Tapi enggak, saya nggak nakutin. Saya hanya kasih tahu ini loh yang akan terjadi. Jadi kalian bisa siap-siap. Toh tidak ada salahnya siap-siap ya. Kalau terjadi, udah tahu gimana mengatasinya. Kalau nggak terjadi, ya thanks God ya, baru Hasem, terima kasih Tuhan, memang tidak terjadi gitu kan, alhamdulillah gitu kan. Oke, yang selanjutnya, adalah Nine of Summer. Mohon maaf ya, tidak kedap suara karena saya belum dapat tempat yang emang khusus untuk bikin readingan gitu. Jadi kalau ada suara-suara di depan mohon dimaafkan ya. Ada suara-suara yang muncul gitu, oke? Ada Nine of Summer, wishes come true, dream fulfill, and magical time of life. Di bulan Agustus itu ya, kan saya bilang memang sebenarnya baik-baik saja ya untuk masalah keuangan, karir, dan bisnis. Coba memang ada omongan-omongan dari sekitar ya, yang memang itu yang harus kalian atasi. Tapi kalau dari segi keuangan, karir, dan bisnisnya sih sebenarnya dream fulfill ya, berarti kan apa yang kalian inginkan, apa yang kalian dreamkan, mimpikan itu akan tercapai gitu ya. Oke, so banyak berkat, banyak hal-hal baik yang akan masuk di kehidupannya Gemini, terutama dalam bidang karir, keuangan, dan bisnis. Oke. Untuk overall kehidupan ada 3 ya. Nine of Winter, 9 lagi nih, 9 lagi. 10 of Winter, 10 lagi. Princess of Winter. Well, Gemini, untuk bulan Agustus secara garis besarnya luar biasa sih. Bagus untuk Gemini gitu. So, congratulations. Karena untuk beberapa zodiak yang lain yang sudah saya bacakan ya tidak sebagus ini gitu kan, tapi ya memang sudah ditakdirkan seperti itu ya. Mungkin memang waktunya Gemini untuk bersinar ya kan, sementara yang belum mendapatkan seperti itu ya bersabar gitu. Tentu saja bukan Gemini ya, ada zodiak lain gitu, termasuk zodiak saya. Jadi curcol. Oke. Ada Nine of Winter, unfounded fear, focusing of worst case scenario, allowing worry to grow out of proportion to the problem. Oke. Walaupun memang bagus ya kelihatannya, kalau dari angka bagus ya. Ada 9, 10, kemudian Princess of, tapi ini winter semua. Oke, so ini winter semua means ya winter itu sword ya, seperti ada tantangan, tapi bukan berarti sesuatu yang harus ditakutkan sih ya. Hanya kalian terlalu worry aja. Oke, di bulan Agustus memang kan saya bilang tadi di keuangan, karir, dan bisnis ada sesuatu yang terjadi besar gitu, dan membuat Gemini juga berpikir ini menuju sesuatu yang bagus atau tidak gitu. Yakin aja bahwa segala sesuatunya tuh akan berlangsung sebenarnya baik-baik saja. Cuma kalian memang akan sedikit khawatir, terlalu khawatir dengan sedikit apa terlalu ya. Ini saya ngomongnya jadi rancu nih. Sebagian dari kalian nganggap itu kayak ya udahlah gitu. Tapi sebagian juga dari Gemini ada yang terlalu membesar-besarkan kekhawatirannya di bulan Agustus gitu.
Padahal sih sebenarnya baik-baik aja dari segi keuangan, karir, dan bisnis. Mungkin yang ini adalah yang tentang personal life kalian yang berhubungan dengan keluarga gitu ya. Karena dari tadi juga di depan udah ngomongin tentang keluarga gitu. Kalau memang ada kekhawatiran yang berlebihan tentang keluarga kalian, ya menurut saya nggak perlu terlalu khawatir juga sih Gemini ya. Asal kalian tuh tetap fokus ya dengan tujuan kalian tuh apa, untuk keluarga apa, untuk diri sendiri apa gitu. Dan seperti yang saya bilang tadi, kalaupun ada kesulitan dengan keluarga, please help them gitu, bantu mereka, bantu keluarga kalian untuk melaluinya gitu. Mungkin melalui kalian lah ada jalan berkat gitu ya. Terus ada Ten of Winter, ini bicara tentang the resolution of difficulties, a weight lifted off your shoulder at the end of addiction or codependency. Sih, yang ini bagus kan? Yang ini bicara tentang ada beban yang terangkat dari punggung kalian. So di bulan Agustus iya, hanya kalian terlalu worry aja. Mungkin karena pengalaman di bulan-bulan kemarin ya Gemini, jadi membuat bulan Agustus tuh terasa kayak memasuki sebuah bulan baru, terus kalian bertanya-tanya ini bagus apa enggak, ini gimana gitu. Jadi worry too much. Tapi jangan khawatir, ada beban yang terangkat dari kalian, berarti memang ada pencerahan kan, sudah saya bilang tadi. Mungkin ini berhubungan dengan keluarga ya, atau orang-orang di sekitar kalian. Karena tadi juga bicara tentang orang-orang yang berada di sekitar kalian, di lingkungan pekerjaan dan karir kalian gitu ya, dan atau bisnis kalian. Oke, yang terakhir Princess of Winter. Information can help you, but which may also be difficult to hear. Speaking the truth with kindness, an indigo child or adult. Oke, so kalau kartu yang ini, Princess of Winter, ini bicara tentang memang ada kejadian yang tidak terduga di bulan Agustus secara keseluruhan ya, tidak melulu tentang keuangan, karir, dan bisnis, tapi bisa juga tentang keluarga atau relasi yang lain. Dan itu akan membuat kalian kaget sih sebenarnya, tapi bukan kaget yang gimana-gimana atau kaget yang menyulitkan kalian. Nggak usah terlalu khawatir tentang itu, karena setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Kalau saya yakin seperti itu, walaupun mungkin sepertinya tidak terlihat, tapi kan memang sudah ada sesuatu yang baik sih di bulan Agustus untuk para Gemini gitu ya. So doakan yang baik-baik aja. Fine. Nah, satu-satunya kartu untuk bagian percintaan ya, ini adalah Six of Autumn ya. Oke. Nanti deh saya mau ngomong tapi nanti, oke. The good you do comes back to you, an unexpected inflow of money, borrowing wisely or repaying a debt. Oke, karena ini autumn ini bicara tentang keuangan, tapi kan ini sekarang saya lagi ngomongin tentang percintaan. So, gini, menyangkut relasi dengan seseorang ya, percintaannya Gemini dengan seseorang, apa yang Gemini tabur itu akan Gemini tuai. Itu berlaku untuk semua orang sih, bukan buat Gemini aja. Tapi maksudnya gini, kalau memang Gemini menginginkan sebuah relasi yang sehat, ya itulah yang harus kalian bangun gitu. Itulah yang harus Gemini bangun gitu. Nggak bisa Gemini itu berpikir sempit gitu bahwa oh dia akan berubah gitu. Tidak bisa, karena kita tidak bisa merubah orang gitu. Kalau kalian ingin melihat pasangan kalian berubah, ya rubah diri sendiri. Sebenarnya seperti itu. Jadi apa yang terjadi di bulan Agustus adalah ya udah do whatever you want to do, lakukan aja tapi dengan penuh kebaikan, karena dengan begitu akan kembali lagi kepada kalian. Oke, Gemini, baik. Selanjutnya adalah Reader White Tarot yang akan saya buka untuk Gemini, dan ini 7 card ya. Kita lihat berhubungan dengan apa, kita lihat nanti. Oops. Oke, baru 3, masih ada 4 lagi. 4 nggak? 4 beneran. Oke. Page of Wands. Ada kabar yang datang kepada kalian dan itu dari orang yang sudah kalian kenal. Kemudian ada sesuatu hal yang terjadi di kehidupan kalian di bulan Agustus, dan itu juga sesuatu yang bukan yang baru gitu, yang emang sudah sebenarnya berlangsung sejak
beberapa waktu gitu kan. Sudah kalian tunggu juga, dan kabarnya baru datang di bulan Agustus gitu. Tapi ini bukan sesuatu yang baru yang bikin kalian kaget, enggak. Hopefully ini adalah kabar yang membuat kalian agak tenang, agak tidak terlalu worry gitu, agak tidak terlalu memfokuskan diri kepada kekhawatiran kalian gitu ya. Dan yang terjadi di kehidupan kalian bulan Agustus itu adalah kayak ini loh, Gemini, yang bisa kamu pegang untuk kedepannya, untuk future kalian, untuk masa depan kalian gitu. Dan sesuatu yang datang itu, seseorang atau sesuatu yang datang itu memang kalian udah familiar dengan itu, bukan sesuatu yang baru, tapi itu akan membuat hidup kalian akan jauh lebih baik gitu. Oke, aminin aja yang baik-baik. Yang selanjutnya adalah Knight of Wands yang terbalik. Beberapa perjuangannya Gemini memang sulit untuk diteruskan di bulan Agustus, tapi bukan berarti kalian harus berhenti berjuang ya. Mungkin ini adalah result dari perjuangan kalian kemarin. Jadi bulan Agustus agak ditahan sedikit untuk pergerakannya, karena memang supaya yang kemarin tuh udah ada resultnya duluan gitu. Yang kemarin kalian usahakan itu sudah ada hasilnya duluan di Agustus, dan itu yang perlu kalian fokuskan. Ini bisa berupa permasalahan di keluarga, di tempat kerja, maupun karir, keuangan, dan bisnis, maupun juga bisa tentang kehidupan personal kalian atau relasi kalian dengan seseorang yang memang di-link dengan kalian gitu. So di bulan Agustus ya diam-diam baik, bukan berarti nggak melakukan satu hal, tapi ya kalian dapetin hasilnya lah gitu. Yang kemarin-kemarin kalian struggling, yang kemarin-kemarin kalian punya pergumulan gitu, di bulan Agustus tuh udah mulai mendapatkan titik terang gitu. Kalaupun tidak 100% itu benar-benar solve atau benar-benar teruraikan gitu, paling tidak ada sedikit pencerahan. Ada beban yang bisa terangkat dari pundak kalian, beban yang kemarin-kemarin sudah kalian usahakan gitu. Jadi di bulan Agustus itu memang tidak terlalu dikejar lah, itu ya slow down, agak-agak diperlambat sedikit, nggak usah terlalu ngoyo gitu, karena kalau kalian ngoyo nanti juga kayak terlalu worry dengan keadaan gitu ya. Oke, see, Ten of Swords ini yang beban ya yang kalian tanggung, dan itu yang menghentikan langkah kalian di bulan Agustus. Tapi nggak apa-apa loh Gemini, bukan berarti itu sesuatu hal yang perlu dikhawatirkan, karena ini khawatirnya si Gemini sebenarnya. Gemini itu kan sebenarnya dinamis ya orangnya ya, ya namanya juga energi udara ya, pasti dinamis lah ya, nggak bisa terhenti gitu langkahnya. Ya it's okay, nggak apa-apa. Kalau kalian ngerasa aduh Agustus berarti aku harus menghentikan langkah sedikit nih, aduh nggak enak nih kalau nggak bergerak, nggak apa-apa. Ini cuma memang gini loh, seorang pelari aja nggak mungkin harus selalu lari kan, ada saat-saat dimana dia harus berhenti berlari gitu kan. Dan pada saat itu sebenarnya saat yang tepat untuk merefleksikan gitu. Tadi ada angka 6 ya, buat saya angka 6 itu seperti refleksi diri dan juga balancing, menseimbangkan. So kalau memang kalian harus berhenti sejenak di bulan Agustus, ya seimbangkan aja kehidupan kalian gitu, kayak pikirin lagi langkahnya gimana ya enaknya gitu. Nggak usah tabrak lari gitu. Oke, Gemini. Ada Seven of Cups. Beberapa dari Gemini mendapatkan banyak pilihan di hidup pada bulan Agustus gitu. Pilihan-pilihan yang baik, opportunity yang baik, kesempatan-kesempatan yang baik, dan banyak hal yang datang macem-macem gitu di kehidupannya Gemini, dan itu yang seharusnya kalian fokus gitu. Jadi kayak ini banyak nih datang segambreng-gambreng gitu, A B C D E F G gitu kan, banyak gitu kan. Terus kalian nggak bisa dong kayak ngambil semua gitu atau melakukan semua hal sekaligus, enggak. Tapi coba dipikirin lagi gimana, apakah
ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan dulu, em, berhenti dan kemudian mencerna ini yang mana nih yang terbaik gitu. Kan kita nggak bisa dapetin semua yang kita inginkan. Kadang-kadang kita harus memilih. Tapi bagusnya adalah di bulan Agustus banyak pilihan untuk kalian para Gemini. So ya akhirnya juga menyenangkan lah untuk Gemini gitu keadaannya ya. Oke, sih ada the strength juga, kekuatan untuk kalian. Kekuatan yang terjadi di bulan Agustus untuk Gemini adalah dukungan dari mana? Dukungan dari kalau yang saya lihat di sini orang ya, dari orang. Memang tadi kan di depan dibilang yang tadi ya dalam tanda kutip bisik-bisik tetangga itu omongan-omongan orang sekitar tentang kalian Gemini gitu. Tapi kan nggak semua orang menjadi musuh kalian gitu. Ada juga sih yang mau memberikan kekuatan untuk kalian, dan kalian tahulah siapa orangnya gitu. Saya nggak bisa nyebutin siapa orangnya karena kan ini general reading ya, bukan personal reading. Jadi saya akan kasih tahu ada yang seperti itu kepada kalian gitu. Tapi silahkan kalian kembalikan lagi ke kehidupan kalian dan kalian tahu itu siapa orangnya. So kalau memang kalian punya orang yang seperti itu, ya udah, berbaik-baiklah sama dia, karena memang dia adalah mungkin sumber kekuatan kalian dalam tanda kutip ya, yang memang mau bersama kalian memberikan kekuatan dan tidak tidak seuzon mungkin sama Gemini, atau tidak memberikan masalah juga kepada Gemini gitu ya. Bahkan mungkin sebaliknya memberikan kekuatan untuk Gemini dalam menghadapi apa yang sedang menjadi kekhawatirannya si Gemini. Oke, karena iya, dari tadi pertama juga saya udah bilang ada kekhawatiran di bulan Agustus untuk Gemini ya. Ada The Hermit yang terbalik, nih kartunya Virgo ya, saya kebetulan Virgo. Oke, The Hermit yang terbalik ini bicara tentang sesuatu yang tidak clear untuk si Gemini. Makanya ada worry itu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak clear, sesuatu yang nggak confirm, itu akan membuat kekhawatiran, dan seperti itulah yang terjadi di kehidupannya Gemini. Ada hal yang belum jelas, ada hal yang belum terungkap dengan pasti, sehingga membuat Gemini merasa worry gitu. Sorry. Saya terdistract dengan sesuatu hal, jadi saya suka diem gitu. Mendengarkan pesan yang harus disampaikan, tapi ternyata ini pesannya bukan buat Gemini, buat siapa dong? Ya udah, bodo amat lah. Anyway, ada sesuatu hal yang belum jelas di bulan Agustus, dan itu yang membuat Gemini worry gitu. Tapi pesannya don't worry lah ya, don't worry. Ada Eight of Swords nih, ini dia nih worry-nya kalian. Worry-nya kalian itu sebenarnya ada di kepala kalian aja Gemini ya. Kalau dilihat Eight of Swords, sorry ya, mau saya belibet. Ini sebenarnya kalian masih punya kaki yang bebas untuk melangkah kan. Jadi sebenarnya jebakan Batman itu, atau jebakan atau worry itu cuma ada di kepala kalian aja. Sebenarnya semesta sih masih kasih jalan kalian untuk melangkah gitu. Cuma karena kalian udah terlalu khawatir, udah terlalu takut, jadinya itu tidak bisa kalian dengan apa ya, kayak bukan terbuka ya, jadi kayak terlalu worry, jadi nggak bisa berpikir secara jernih gitu. Nah itu juga yang disampaikan oleh The Hermit yang terbalik ya, karena memang tidak ada klarifikasi yang jelas, sehingga Gemininya udah, kalau orang Jawa bilang gedandapan tuh yang aduh ntar gimana gitu ya, worry too much gitu. Sebenarnya sih kalian masih punya banyak pilihan kan sih, kalian masih punya banyak pilihan. Ada juga kekuatan yang bukan sendiri, kalian didukung oleh orang yang memang concern dengan kehidupan kalian. So sebenarnya Gemini, apa sih yang perlu kalian khawatirkan di bulan Agustus?
ya udahlah jalanin aja. Sebenarnya bagus-bagus aja kok cerita hidup kalian di bulan Agustus. So just be happy ya Gemini. Oke, untuk selanjutnya saya akan membuka Good Tarot. Jadi saya persilahkan kalian mengutarakan satu pertanyaan dan saya akan jawab dengan ya atau tidak. Oke, satu aja ya pertanyaannya ya my dear. Dan jawabannya adalah udah ada satu. Ya atau tidak? Yes. See? Six of Water, keseimbangan. Ini kartu yang tadi saya pikirin pada saat saya bilang 6 adalah kartu keseimbangan. Itu Six of Water is keseimbangan untuk kalian. So, ya, dan memang perlu kalian seimbang dulu supaya bisa jadi confirm gitu ya. Oke. Ya, gak apa-apa. Masuk aja. Gak apa-apa ya Gemini ya. Sebentar, saya mesti cut dulu sebentar. Hai Gemini, balik lagi ya. Sorry tadi ada yang mau ganti baju di belakang, jadi saya mesti cut dulu videonya. Soalnya kalau enggak nanti ya kalian langsung ngeliat siapa tuh cewek cantik. Oke, never mind. Beberapa message dari Oracle Card yang saya punya untuk kalian di bulan Agustus. Apa yang perlu di healing dari seorang Gemini? Kita lihat ya. Unleash your creativity. Oke, kalian harus bersikap. Yang perlu di healing dari kalian adalah kekhawatiran kalian yang menghentikan kreativitas kalian gitu. So, di bulan Agustus be kreatif aja, apapun yang menjadi pergumulan kalian itu tetap bisa diselesaikan dengan kreativitas kalian. Gitu, just be kreatif ya. Oke, kemudian pesan dari Angel, apa pesannya? Tadi ini ya, udah lihat ya tadi ya, jawabannya iya. Dan ada 6 ya, ada 6, 6 of Water lagi, 6 of Cup itu tentang keseimbangan dan refleksi sih ya sama diri sendiri. So, bulan Agustus banyak-banyak merefleksikan diri sendiri. Sebenarnya apa sih yang menjadi pangkal kekhawatirannya si Gemini gitu. Padahal kan segala sesuatunya sebenarnya kalau dipikirin ya masih ada jalan keluar lah ya, sesulit apapun itu. Oke, pesan dari Angel Mystic, keep charging ahead and don't take no for an answer, expect miraculous solution to appear. Oke, dari banyak kekhawatiran yang ada di kepalanya si Gemini itu selalu saya bilang tadi itu hanya bersumber dari diri kalian sendiri. So jangan menyerah. Ini pesannya itu jangan menyerah ya. Don't take no as an answer. Maksudnya ya kalau misalnya kelihatannya tidak mungkin, kelihatannya jawabannya adalah no, ya udah terus jangan langsung ya udah deh gitu kan. Ya udah deh no, ya udah mau gimana lagi, nggak gitu. Makanya tadi dibilang unleash your creativity, maksudnya ya kreatif aja mencari solusi yang selanjutnya gitu. Agustus bukan masa dimana kalian bisa cuma diem aja terima nasib, tapi Agustus adalah waktu dimana kalian bisa mengkreasikan pikiran kalian untuk sesuatu hal yang positif. Dan karena udah disediain banyak yang datang, banyak kesempatan yang datang, jadi kalian pinter-pinternya aja milih gitu, pinter-pinternya aja memilih solusi dan melakukan beberapa hal yang kreatif, tentu saja yang positif ya, karena channel ini dibuat dengan berdasarkan positivity gitu. Makanya kalau ada komen-komen yang sekiranya menjurus ke negatif, pasti langsung saya hapus gitu. Kalau keterlaluan bahkan orangnya saya blok untuk tidak bisa melihat lagi channel ini gitu. Karena apa? Karena saya tidak mau ada negativity yang akhirnya menular kepada yang lain. Karena
Ya, positif itu bisa menular, tapi lebih lebih gampang negatif yang menular. Coba lihat eh, komen yang misalnya haters gitu ya. Haters tuh nularnya gampang banget tuh, kayak penyakit yang mewabah gitu kan. Sedangkan hal yang positif itu menularnya lama gitu. Seuzon lebih gampang dibandingin berpikir positif, ya nggak sih? Oke, never mind. Yang terakhir dari monologi oracle card ya. Pesannya apa? Pesannya a time for healing. Oke, waktunya untuk healing di bulan Agustus, my dear Gemini, karena memang banyak dari Gemini yang masih, yang tadi saya bilang, kedandapan. Terlalu ngerasa aduh gimana nih gitu ya. Coba tarik nafas panjang, healing dulu ya, nyantai, nyantainya kalian lah. Nyantai bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Kalau nyantainya saya sih segelas kopi di pagi hari dan sore hari itu bisa menenangkan, yang bisa membuat saya santai. Dan juga kalau siang-siang boba. Ada yang mau kirim boba buat saya? Saya ada di Bali sekarang. Ya siapa tahu yang nonton ini ya dari Bali. Oke, fine. Sekian aja ya, my dear Gemini, bacaan untuk bulan Agustus ya. Semoga ada yang bisa diambil dari bacaan kali ini. Semoga bisa menjadi manfaat untuk kalian. Kalau enggak pun ya sudah jadi ini aja, apa namanya, entertain aja ya, hiburan aja. Oke. Tetap semangat, tetap berbahagia, tetap sehat selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light, angel, and love, and bye.